Kami sungguh memuji Tuhan yang hidup, yang juga berbicara lewat pujian-pujian yang kami nyanyikan. Sungguh ya Tuhan, seperti pujian, Engkaulah yang menebus kami. Dan itulah yang menghantarkan kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, bahwa Engkau datang menebus kami dari kuk perhambaan hukum Taurat. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami seluruh jemaat-Mu, supaya dalam pendengaran akan firman-Mu hari ini, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan, melepaskan segala kesombongan dan keangkuhan kami, karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami boleh mengerti firman-Mu. Dan tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang memimpin dan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur di hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali dan berada di minggu terakhir di bulan November. Tidak terasa waktu terus berlalu, sehingga hari ini kita akan mengakhiri tema November yang sudah berjalan dari minggu yang pertama, kedua, ketiga sampai yang keempat hari ini. Sepanjang bulan November kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kehidupan manusia terpancar dari hati. Minggu pertama kita mendengarkan firman Tuhan bahwa betapa liciknya hati. Dari bagian firman Tuhan itu sebelumnya kita sudah mendengar bahwa diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu di bagian firman Tuhan itu dikatakan oleh Nabi Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menyelidikinya, mengujinya kecuali Aku, kata Tuhan. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati. Lalu di minggu yang kedua kita masuk kepada Matius, di mana dari hati timbul segala pikiran jahat dan seluruh perbuatan-perbuatan lainnya. Lalu kemudian ditambahi dengan bagian firman Tuhan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Mengapa kita belajar tentang hati? Karena sesungguhnya ketika masuk kita ke dalam Kejadian 3 yang kemudian bagian firman Tuhan yang minggu lalu, hatilah sumber segala hal yang boleh dilakukan oleh manusia. Ketika manusia pertama di Taman Eden, ketika Tuhan memberi peraturan, perintah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ketika manusia sudah mendengarkan perkataan iblis, hatinya tertarik, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu hati manusia mulai condong kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Hati manusia tidak lagi condong kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berikan penghukuman. Namun di dalam penghukuman sekalipun, harapan tetap ada. Itu tema kita minggu lalu. Harapan tetap ada apa? Allah berjanji di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunanmu dan keturunan perempuan. Ada janji yang dinyatakan oleh Allah tentang kedatangan juru selamat, yang kemudian hari ini kita akan mendengarkan lewat firman Tuhan dengan tema genap waktunya. Waktu apa ini Bapak Ibu? Waktu dari janji yang Tuhan telah nyatakan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia 4 ayat 4. Dalam kesempatan ini saya mengundang kita semuanya membaca ayat 4 sampai 5. Karena dua ayat kita akan membaca bersama-sama. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat,
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berbicara tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita mengingat Rasul Paulus bagaimana kehidupannya sebelum dan sesudah sampai perjalanannya, kita melihat karya Allah, kemuliaan Allah yang begitu ajaib. Lalu dalam kitab Galatia ini, Paulus menyatakan satu pernyataan yang menohok tentang jemaat Galatia, yang dimana Paulus menyatakan bahwa jemaat Galatia ini adalah jemaat yang bodoh. Kenapa? Karena terjadi suatu isu yang di dalam kitab Galatia bahwa jemaat Galatia mulai berpihak lagi kepada Injil lain, sementara ada Injil yang sudah dinyatakan. Jadi di dalam perikop pasal 4, sebelum pasal 4 ada perikop tentang hukum Taurat dan janji. Di situ apa yang dikatakan oleh Paulus? Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ini adalah pengantar sampai kepada pasal 4 ayat 4 yang kemudian dinyatakan genap waktunya. Namun saat ini kita mau mengaitkan tentang genap waktunya kepada bagian firman Tuhan yang sudah dirunut dari minggu pertama sampai minggu keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, membaca pasal 4 ayat 4, kita pasti bisa langsung mengingat Natal. Kenapa? Karena di dalam pasal 4 ayat 4, genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Itu adalah peristiwa Natal. Maka saya mau mengajak kita semua yang di tempat ini berpikir, bicara tentang Natal adalah bicara tentang kegenapan waktu. Bicara tentang Natal adalah bicara tentang genap waktunya. Waktu siapa? Waktunya Bapa. Mungkin kita akan berpikir, mengapa tidak dikirim pada zaman Abraham? Mengapa tidak dikirim pada zaman Yesaya? Kenapa tidak dikirim pada zaman Yeremia atau kitab Nabi Hosea atau Nabi Maleaki? Kenapa harus melewati 4.000 tahun baru masa waktu Allah dinyatakan? Kemudian 2.000 tahun berlalu sampai saat ini kita mengingat peristiwa janji Allah kurang lebih sudah 6.000 tahunan. Tapi kegenapan waktu kurang lebih 2.000 tahun yang lalu. Kenapa mesti begitu? Kita mungkin bisa bertanya, ada apa? Tapi begitulah Tuhan berkata, genap waktunya. Waktu siapa? Waktu yang ditentukan oleh Bapa sendiri. Pengutusan anak Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, itu adalah waktu Allah sendiri. Tak ada campur tangan manusia satupun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam ayat 4 ini, untuk menghafal ayat 4 ini sangat mudah. Kita lihat ayat 4 supaya jemaat hari ini boleh menghafal ayat 4 sebagaimana tema khotbah hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut, kita lihat ayat 4. Ada pernyataan-pernyataan yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, setelah genap waktunya. Kemudian Allah mengutus anaknya. Kemudian yang lahir dari seorang perempuan. Lalu yang terakhir, takluk kepada hukum Taurat. Ketika keempat ini boleh kita ingat, kita bisa ingat ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Maka setelah genap waktunya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita perhatikan. Hafal saja, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Dengan 4 pembahasan ini kita hafal Galatia 4 ayat 4 tanpa susah payah. Boleh kita praktekkan? Biasanya kalau dilatih pikiran ini dia terlatih. Tapi kalau ditidurkan dia malas. Tapi kalau diaktifkan dia aktif. Coba kita praktekkan Galatia 4 ayat 4. Hanya dengan poin ini. Gak usah baca Alkitabnya dulu saat ini untuk menguji
daya menghafal kita. Mari kita sebutkan 1, 2, 3 ya. Tetapi hanya sedikitnya nanti boleh kita ingat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi maka yang dan. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bisa? Di mana ayatnya? Iya. Supaya kita tidak lupa. Dengan kalimat ini mempermudah kita menghafal satu ayat. Galatia 4 ayat 4. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, untuk penyataan konteks kitab Galatia ini, Paulus menjelaskan kitab Galatia ini bahwa jemaat Galatia ini adalah orang. Kita bisa mendengar seperti ceritanya begini. Ada seorang kaya yang meninggalkan sejumlah besar warisan untuk anaknya. Ia berpesan kepada orang kepercayaannya untuk mendidik anaknya dan menjaga warisan itu sampai anaknya dewasa. Artinya sebelum anak itu dewasa, ia harus hidup sama seperti hamba yang lain. Tetapi ternyata dia lebih seperti hamba yang lain. Waktu pun berlalu dan tibalah saatnya anak itu menerima warisan yang dititipkan ayahnya kepadanya. Setelah dewasa diberikan warisan itu. Tetapi ternyata dia lebih suka hidup sebagai hamba. Bapak Ibu, dia sangat bodoh. Dia punya kesempatan hidup sebagai anak yang memiliki warisan yang sudah ditinggalkan. Tapi setelah dia dewasa, warisan diberikan, dia tetap menyukai kehidupan seperti seorang hamba. Dia sangat bodoh. Itulah ilustrasi yang bisa kita mencoba memahami surat Galatia. Kenapa? Sejujurnya walaupun ilustrasi ini tidak sempurna untuk menjelaskan, tapi kita bisa paham. Dulu orang Yahudi takluk kepada hukum Taurat, orang Yunani takluk kepada ilah-ilah lain. Ketika sudah waktunya genap, seperti ayat 4, Allah mengutus anaknya sebagai penggenapan dari seluruh janji hukum Taurat yang dinyatakan. Lalu Allah mengutus Kristus untuk menjadikan mereka sebagai anak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak. Namun mereka yang sudah menerima warisan sebagai anak, mereka tetap hidup sebagaimana seorang hamba. Itu makanya Paulus sebut Galatia yang bodoh. Mungkin bukan hanya jemaat Galatia. Apakah ini terjadi di dalam kehidupan jemaat GKMI Tanjung Sari? Orang-orang percaya yang sudah diberikan warisan sebagai anak masih menghambakan diri kepada hukum Taurat, yang hukum Taurat sudah digenapi oleh kehadiran Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka pasal 4 ayat 4 ini, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, artinya adalah kehadiran Yesus Kristus menggenapi seluruh janji yang sudah dinyatakan Allah. Dan hukum Taurat itu hanya penuntun sebelum waktunya genap. Namun setelah waktunya genap, penuntun ini menjadi penuntun yang berada di bawah, di atas kehadiran anak yang sudah diutus oleh Bapa. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam hal ini kita boleh pikir, lalu apa maksud kegenapan waktu ini? Kegenapan waktu ini adalah bagaimana Allah menepati janji yang pernah dinyatakan di dalam firman sebelumnya yang sudah kita dengarkan. Maka Allah kita adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menepati janji. Maka setiap orang yang berkata, "Engkaulah Allahku,"
Mereka adalah orang yang juga pasti berjanji juga akan Kalau ada orang yang sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hatinya, berjanji tapi tidak menepati, berarti dia adalah... Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mau menceritakan sebuah cerita yang sebenarnya ini tidak patut ditiru. Tapi kenapa diceritakan? Supaya tidak kita tiru. Kalau seorang percaya berjanji, ini sangat berkesan bagi saya karena sebelum peristiwa ini saya membaca Yohanes 8 bahwa pendusta adalah iblis. Bahkan dia bukan hanya pendusta, tapi dia adalah bapa dari segala dusta. Berarti kalau orang-orang yang berdusta, kerjaannya berdusta dan berdusta, itu adalah anak dari bapa segala pendusta. Tapi ketika dia berkata Yesus Kristus adalah Tuhanku, tapi kehidupannya dusta dan dusta, ini memposisikan Yesus sebagai pendusta. Bukan hanya menunjukkan dirinya pendusta, tapi dia sedang memperlihatkan bahwa dia sedang menyatakan Yesus itu pendusta. Padahal Allah itu yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menepati sesuai dengan waktunya. Maka dia pernah berjanji bahwa Yesus Kristus akan datang di dalam Kejadian 3:15. Di dalam penghukuman sekalipun, Adam dan Hawa sedang dihukum di situ. Adam dan Hawa sedang diberikan hukuman pendisiplinan atas hatinya yang condong kepada setan. Tapi di dalam penghukuman sekalipun, Allah memberi janji, juru selamat akan datang. Walaupun mungkin pada masa proses perjalanan janji itu banyak orang berkata, bohong, bohong, bohong. Kenapa? Karena memang 4.000 tahun kemudian janji itu digenapi. Tapi begitu pun lamanya janji itu, Allah kita adalah Allah yang berjanji dan yang menepati. Maka di dalam Galatia 4 ayat 4 ini dikatakan janji yang pernah dinyatakan adalah janji yang kemudian digenapi. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk kepada ilah-ilah lain, roh-roh dunia, memiliki kesempatan ditaklukkan di dalam Kristus, kemudian menjadi anak dan merdeka. Itulah tujuan kegenapan waktu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa janji Allah yang kita dengar dan kita pegang hari ini? Mungkin belum digenapi, atau mungkin belum terjadi, tapi percayalah, Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, walau Paulus mengatakan dalam Roma 4 dikatakannya bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tidak ada dasar untuk berharap ketika Tuhan berjanji, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, dan engkau akan menjadi bapa segala bangsa, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, bahkan sudah tidak ada kesempatan atau kemungkinan untuk mengandung. Maka Paulus katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya. Kenapa? Karena Abraham percaya terhadap janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janji Allah tidak mengharapkan kontribusi manusia. Dia tidak mau kontribusi Bapak Ibu sekalian. Maka seberjuang apapun kita berjuang, tidak akan ada nilainya. Maka pemahaman yang salah terhadap keselamatan adalah percaya, taat, lalu selamat. Atau percaya, selamat, lalu taat. Yang mana Bapak Ibu? Pertama, percaya, taat, lalu selamat. Yang kedua, percaya, selamat, lalu taat. Suara kaum Adam. Yang kedua,
kehidupan kita selama ini? Ayo. Dalam bagian firman Tuhan yang akan kita perhatikan hari ini, kita perlu ingat, konsep yang benar adalah percaya, selamat, dan karena kita selamat, kita menunjukkan ketaatan. Bukan percaya, taat, maka kita selamat. Ini salah. Maka keberadaan hukum Taurat di mana? Kalau kita pilih nomor 2, percaya maka selamat lalu taat, berarti posisi hukum Taurat di mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu, hukum Taurat bukan menyelamatkan. Hukum Taurat hanya penuntun untuk melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kekudusannya. Maka Allah itu kudus. Allah itu sangat kudus. Musa yang pernah menuntun bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, begitu berjuangnya Musa menghadapi bangsa Israel, melewati laut Teberau. Tapi satu kesalahan Musa, hanya karena dia emosi di dalam pemukulan air di batu itu, Tuhan bilang, engkau tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Padahal Tuhan mengatakan, tidak ada selembut hati hambaku Musa. Tapi begitulah kekudusan Allah. Tuhan tetap menghukum Musa di dalam pelanggarannya akan kekudusan Allah. Maka taat itu kita akan melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kekudusan. Maka orang yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus, dia selamat, lalu dia menunjukkan selamatnya di dalam ketaatan. Disitulah terlihat kekudusan Allah. Bapak Ibu, dari ayat ini kita melihat penyataan genap waktunya adalah makna Natal yang sejati. Jadi ketika selama ini kita bicara Natal, ini bulan persiapan Natal. Minggu depan kita akan memasuki bulan Desember, yang dimana kita akan mengingat pesta euforia akan Natal. Tapi kita perlu paham, Natal itu apa? Natal itu pernyataan genap waktu. Walaupun kita ingat Natal adalah Yesus lahir di dalam palungan, saat ini dia harus lahir di dalam hatiku. Tapi Natal adalah kegenapan waktunya. Janji Allah dinyatakan, orang-orang berdosa memperoleh jalan untuk merdeka dari perhambaan hukum Taurat. Lalu yang kedua, tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah menebus manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar ini? Kenapa kita perlu ingat peristiwa ini? Karena roh-roh dunia ini begitu mencekam kehidupan manusia. Di pasal 4 ayat 9 sampai 11. Mulai di ayat 8. Mari kita baca pasal 4 ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3 ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Beginilah kondisi jemaat Galatia. Mereka sebelum mengenal Allah, mereka tunduk kepada roh-roh dunia, taat kepada hukum-hukum dunia, bahkan menyerahkan dirinya kepada roh-roh dunia. Lalu sekarang setelah kamu mengenal Allah, atau tepatnya kamu dikenal Allah. Ini adalah kalimat yang sangat indah. Bapak Ibu, mana lebih dulu? Kita mengenal Allah atau kita dikenal Allah? Ayo,
Kita dikenal Allah, maka kita mengenal Allah. Kita dicari oleh Allah, maka kita mencari Allah. Tak satu manusia pun berkata, aku mencari Tuhan yang tidak kelihatan. Karena sudah menyatakan dirinya dia, maka kita cari dia yang menyatakan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kehidupan kita sebelum mengenal Allah menghambakan diri kepada roh-roh dunia, menghambakan diri kepada dusta-dusta dunia, menghambakan diri kepada tuntutan-tuntutan dunia. Tapi kegenapan waktu, Yesus Kristus diutus supaya kita merdeka. Dan setelah merdeka, kita tidak lagi di situ, tapi kita di dalam kemuliaan Allah, di dalam Yesus Kristus. Maka kehidupan-kehidupan akan roh-roh dunia, saya yakin tidak kita list pun satu-satu, kita sudah tahu bagaimana kehidupan kita saat ini. Orang-orang percaya. Maka Paulus bilang, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini cocok diucapkan oleh hamba Tuhan yang melayani jemaat GKMI Tanjung Sari. Keringat yang bercucuran lewat firman Tuhan yang disampaikan. Aku khawatir kalau jerih payahnya sia-sia, kata Tuhan lewat firman, kata hamba Tuhan lewat pelayanannya. Mari kita pikirkan kehidupan kita setelah mengenal makna Natal. Berapa tahun kita melewati Natal? Bertahun-tahun. Berapa tahun kita sudah ditebus oleh darah Kristus? Pikirkan. Udah balik lagi kita ke dalam Injil lain, udah dipesona oleh Injil lain. Maka kalau saya tertarik di dalam khotbah minggu pertama, betapa liciknya hati. Kita bisa berkata, oh aku melayani Allah, tapi di dalam hati kita paling dalam, hati kita condong kepada diri kita sendiri. Hati kita condong kepada hal-hal dunia ini. Kegenapan waktu adalah penebusan dari kutuk perhambaan dosa, kutuk perhambaan hukum Taurat. Maka Yesus Kristus mengambil kutuk itu dengan dia mati di kayu salib. Maka sebenarnya Injil itu adalah kabar baik, yang kabar baik itu satu kesatuan. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit dari kubur, lalu dia naik ke sorga, nanti dia akan datang kedua kali. Itulah Injil, itulah kabar baik. Maka kabar baik adalah genap waktunya, waktu Allah menyatakan dirinya supaya jemaat GKMI Tanjung Sari ini boleh bebas dari perhambaan akan hukum Taurat. Setiap orang yang percaya kepada janji ini, bahkan janji yang sudah digenapi ini, memperoleh pembebasan, memperoleh penebusan, dan diterima menjadi anak. Maka kita memperoleh warisan dari sorga. Mereka yang belum anak, mereka menerima warisan kutuk. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita semenjak di dalam perut ibu kita, walaupun mungkin kita tidak punya kekayaan, tapi kita sudah punya warisan. Warisannya apa? Kutuk. Kalau orang tua kita hidup di dalam perhambaan hukum Taurat, kita menerima warisan kutuk itu. Nenek kita, kakek kita, nenek orang tua kita, orang tua nenek kita, nenek orang tua kita, kita menerima kutuk dari perhambaan dosa. Tapi setelah menjadi anak, kita menerima warisan sebagai anak. Maka kegenapan waktu mengubah status kita dari hamba menjadi anak.
Maka setiap orang yang melihat janji Allah, menerima kegenapan waktu dari janji Allah, mereka bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak. Maka mari kita pikirkan status kita. Kita akan masuk bulan Desember, kita akan berpesta ria, kita akan berpesta, kita akan menikmati kesenangan Desember. Tapi akankah kita menikmati kesenangan Desember di dalam perhambaan kutuk? Masih dinikmatinya, tapi tetap di dalam perhambaan kutuk. Paulus katakan, itu orang bodoh. Maka jangan mau jadi orang bodoh. Jadilah orang bijak, seperti yang dikatakan oleh Matius 7. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, orang bijak membangun rumahnya di atas batu. Orang yang melihat dan menerima janji Allah, dia menjadi anak dan bukan lagi hamba. Pahami status kita, Bapak Ibu. Orang yang gak paham statusnya, kerjanya akan menuntut. Ada orang gak sadar kerjanya menuntut, tapi tanpa disadari menuntut aja terus. Ketika dia menuntut, dia nggak sadar bahwa dia sedang menuntut. Tapi dia bilang itu tidak menuntut. Orang yang masih hamba, pikirannya picik, sempit, dangkal. Kenapa? Karena belum dimerdekakan dari kehambaan. Orang yang sudah menjadi anak, pikirannya sudah dimerdekakan, maka pola berpikirnya tidak lagi pola pikir hamba seharusnya. Apakah jemaat GKMI Tanjung Sari yang sudah menjadi anak masih pola pikir hamba? Ini direnungkan. Kalau masih pola pikirnya hamba, statusnya sudah jadi anak, pusing nanti Bu Gembala. Kenapa pusing? Dikasih baju baru, dipakai terus baju yang koyak-koyak. Siapa yang malu? Kalau ada orang tua, ada anaknya, dibeli baju baru cantik, dikasih ke anaknya tapi nggak dipakai, anaknya pakai baju yang koyak-koyak, siapa yang malu? Anaknya pede aja kan? Cantik katanya. Coba, ini dipikirkan. Yang senyum-senyum berarti berpikir. Yang nggak senyum, Tuhan tahu hati. Betapa liciknya hati. Maka Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan ini kita ingat, penyataan genap waktunya adalah makna Natal yang sejati dan tujuan kedatangan Yesus Kristus menebus manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Maka kegenapan waktu yang dimaksud supaya kita ditebus menjadi anak. Dan kalau sudah ditebus, pola pikir tidak lagi hamba, tapi sudah menjadi anak. Oh, sudah habis. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tujuan dari penebusan adalah pemberian status sebagai anak-anak Allah kepada kita. Itu ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ayat 5. 1, 2, 3, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ketaatan Kristus kepada Taurat dan penerimaan yang diterima di kayu salib telah memerdekakan kita dari hamba dan menjadi anak. Selama hamba kita dianggap anak kecil, dan setelah menjadi anak, ini yang disebut akil balik, seperti ayat 1 sampai 3 tadi. Maka warisan yang diberikan setelah kita akil balik, setelah kita menjadi anak, berarti kalau sudah menjadi anak, sudah dewasa. Berarti kalau sudah ditebus oleh Kristus, sudah statusnya sebagai anak, pola pikirnya pun bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak.
dewasa. Karena yang menerima warisan yang sudah dianggap dewasa. Melalui iman kepada Kristus, kita diperhitungkan menjadi dewasa, Bapak Ibu. Maka lewat firman Tuhan ini kita kiranya memikirkan, aku statusku apa? Kan baca firman Tuhan kita punya perenungan ya. Yang belum punya perenungan kalau dengar firman bertobat. Supaya apa? Firman yang kita dengar itu punya pengaruh. Kalau enggak punya perenungan, firman itu enggak punya pengaruh. Karena apa? Karena enggak kita renungkan, membuat kita jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Kerjanya ngapain? Mengkritik. Perjalanan Yesus di mana-mana, keberadaan ahli Taurat dan orang Farisi ngapain? Memuji Allah, mengkritik. Setiap pekerjaan yang dikerjakan Yesus, kerjaan orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik. Mereka bukan gak tahu, mereka bukan gak mengerti, tapi mereka tidak memiliki perenungan akan firman itu, hanya pengetahuan. Maka jemaat yang hanya mendengarkan, menjadikan pengetahuan, bahayanya jadi orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Kerjanya mengkritik. Apapun yang dikerjakan, kerjanya mengkritik. Tapi lihat orang yang mencari Yesus, yang kemudian menemukan Yesus, ketika melihat pekerjaan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka memuliakan Allah. Karena mereka melihat belum ada pekerjaan seperti ini yang pernah mereka lihat. Kenapa? Karena mereka mencari Allah dan menemukan Allah itu sendiri. Mereka merenungkan peristiwa itu. Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Saya pun di tempat ini belajar, sama-sama kita belajar. Ngapain? Merenungkan firman. Supaya apa? Kita bukan jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tujuannya apa? Melihat kemuliaan Allah, takjub akan pekerjaan Allah. Kalau ada hal-hal kecil yang bermasalah, sama-sama dikerjakan. Kalau ada masalah, sama-sama dicari solusinya. Bukan hamba-hamba yang belum ditebus jadi anak, punya pola pikir yang sebatas hamba. Tapi yang jadi anak, yang diperhitungkan dewasa karena iman kepada Kristus, punya pemikiran sebagai anak. Setelah genap waktunya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Boleh di slide yang 4 hal itu tadi. Ke yang ayat hafalan. Supaya jemaat pulang dengan membawa ayat hafalan untuk direnungkan. Galatia 4 ayat 4. Boleh kita tutup Alkitab kita. Kita bisa melihat di slide membantu, nanti ditutup semuanya. Galatia 4 ayat 4, 1, 2, 3 ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini masih dibantu dengan poin. Ditutup semua slide-nya. Galatia 4 ayat 4, 1, 2, 3. Tutup slide-nya. 1, 2, 3 ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setiap orang yang sudah menerima janji, sudah menjadi anak. Anak berarti karena iman kepada Kristus diperhitungkan menjadi dewasa, berarti merdeka. Pola pikirnya tidak lagi hamba. Pola pikirnya tidak lagi picik, tapi pola pikirnya sebagaimana anak dan yang dewasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang hari ini sama-sama mengajari kami akan firman Tuhan,
Dan lewat firman Tuhan ini pikiran kami boleh disegarkan, bahkan dimerdekakan dari perhambaan-perhambaan dunia. Tuhan, sekalipun kami bisa menutupi keberdosaan kami di hadapan manusia, sekalipun kami bisa menutupi kelicikan, kepicikan, kedangkalan hati kami di hadapan manusia, sekalipun kami bisa berpura-pura bahagia atau berpura-pura tersenyum di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan-Mu. Karena semuanya telanjang di mata Tuhan, semuanya terbuka di mata Tuhan. Bahkan hati kami yang licik ini pun Tuhan bisa menyelidiki dan mengujinya. Hari ini Tuhan, lewat firman, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya supaya kami ditebus dari hamba menjadi anak, dan kami menerima warisan yang Tuhan telah siapkan. Tuhan, ajarilah kami sebagai jemaat, kami hidup sebagai jemaat. Sebagai anak, kami hidup sebagai anak. Sebagai orang percaya, kami hidup sebagai orang percaya yang Tuhan telah nyatakan. Ampuni kami kalau selama ini pikiran kami, meskipun kami sebagai orang percaya, tapi pikiran kami hamba. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah jadi anak, tapi perbuatan kami sebagai hamba. Dan mampukanlah kami supaya kami boleh bangkit. Jika memang status kami sudah jadi anak, biarlah kami hidup sebagai anak, supaya kami tahu hidup sebagai anak itu. Dan kami berdoa untuk mereka yang masih terus bergumul di dalam perhambaan hukum Taurat. Berilah mereka daya juang dan daya tarik untuk merenungkan firman-Mu, supaya mereka berjuang bebas dari perhambaan itu. Karena bagian Allah sudah menggenapinya. Tinggal bagian kami manusia berdosa menerima janji Allah, percaya terhadap janji Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berharap lewat firman ini kami diperbaharui hari demi hari, sehingga kami hidup melihat kekudusan dan kemuliaannya Allah. Kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama yang indah, yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.